Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di acara Jumat Keramat, di mana acara Jumat Keramat ini kami akan menceritakan pengalaman horor dari Sobat Genus yang ada di daerahnya masing-masing. Dan ada juga yang sifatnya urban legend. Sebelumnya, perkenalkan aku Rizky dan di sini aku nggak sendiri, tetapi ditemani oleh Namaku Larissa yang akan menemani Rizky. Nah, Larissa apa kabar nih? Baik kok. Alhamdulillah. Larissa punya cerita nggak sih sebelum kita masuk nih ke 4 cerita yang akan kita ceritain nanti? Ada dong pastinya. Jadi cerita yang pertama ada dari sobat kita, dari Sobat Genus, yang akan berbagi cerita yang berasal dari Sumatera Barat dengan nama akun Instagram Dimas Pramudia Aji yang berkisah tentang Inyak. Kamu tahu nggak sih Inyak itu apa? Wah, aku pernah dengar sih Inyak. Inyak itu semacam kayak siluman harimau gitu bukan sih? Benar sekali Rizky. Jadi aku cerita ya. Oke. Jadi Inyak ini dalam artian bahasa Minangkabau adalah siluman harimau. Dan biasanya juga dikenal sebagai sebutan cucu terhadap kakeknya. Dan Inyak juga dipercayai sebagai seorang datuk atau kakek yang telah mempelajari ilmu goib, sehingga bisa berubah menjadi seekor harimau. Dan sebagian masyarakat juga memahami kepercayaan reinkarnasi dari seorang yang mempunyai ilmu goib menjadi seekor harimau untuk membantu dan menolong masyarakat. Seperti itu Rizky dan Sobat Genus. Oh, berarti kalau kayak gitu benar ya? Jadi kayak Inyak itu adalah manusia yang bisa berubah jadi harimau? Benar sekali Rizky. Jadi Inyak ini adalah siluman harimau. Jadi aku lanjut ya. Oke. Biasanya Inyak muncul ketika ada acara adat dan Inyak sendiri menetap di hutan. Dalam acara adat, kepercayaan masyarakat Minangkabau untuk selaku memberi sesajen makanan terhadap Inyak sebagai penghormatan. Dan di hutan sendiri, Inyak tidak terlepas dari membantu masyarakat yang tersesat seperti mendaki gunung atau pergi ke ladang. Kemudian, Inyak ini sendiri sangat murka jika ada yang membuat perbuatan tidak terpuji di hutan. Sehingga dulunya banyak kejadian masyarakat yang melakukan kegiatan tidak terpuji dan mati mengenaskan di hutan. Seorang ahli selek harimau khas Minangkabau belum ahli dalam bidangnya jika mengadu kekuatan dengan Inyak. Sehingga para datuk dan tokoh bela diri mempercayai Inyak juga tempat dalam menuntut ilmu, seperti itu. Oh, berarti kalau kayak gitu datuk-datuk itu benar-benar beradu kekuatan untuk mencari siapa yang terkuat? Bukan seperti itu, Rizky. Jadi para datuk ini mengadu kekuatan kepada Inyak sebagai tempat belajar untuk menuntut ilmu, seperti itu, Rizky. Aku lanjut ya, tapi pada saat sekarang ini kepercayaan masyarakat sudah pudar terhadap Inyak karena adanya kemajuan teknologi. Sehingga anak cucu kita tidak tahu legenda Inyak itu seperti apa, begitu Rizky dan Sobat Genus. Wah, berarti dengan zaman sekarang nih yang perkembangannya itu sudah mulai maju, masyarakat-masyarakat dari Sumatera Barat itu tersendiri sudah mulai pudar kepercayaannya terhadap Inyak. Benar sekali, jadi seiring berkembangnya zaman yang sekarang sudah semakin pesat dan adanya teknologi pula, jadi Inyak ini sudah kepercayaannya sudah pudar gitu. Wah, sangat menarik sekali ya cerita tentang Inyak dari Sumatera Barat. Oh iya, tadi kan aku sudah bercerita nih dari Sobat Genus. Kalau dari Rizky sendiri ada nggak sih cerita yang ingin dibagikan kepada Sobat Genus? Ada dong pastinya. Nah, yang bakal aku ceritain ini tentang hantu Nancy yang ada di SMA Bandung. Ini udah terkenal banget nih. Larissa pernah dengar nggak sih ceritanya? Waduh, aku nggak pernah denger tuh yang namanya hantu Nancy dari SMA 5 Bandung. Wah, kalau belum pernah dengar, sayang banget sih. Ini pokoknya dari SMA 5 Bandung ini terkenal pas angkatan 90-an di SMA 5 Bandung. Nah, mau tau nggak nih asal-usul hantu Nancy ini seperti apa? Gimana tuh asal-usulnya? Jadi hantu Nancy ini ada di SMA 5 Bandung yang konon katanya SMA Negeri 5 Bandung ini merupakan peninggalan Belanda. Jadi gedungnya itu peninggalan Belanda gitu sampai ya dia itu si hantu Nancy itu bunuh diri. Konon katanya dia itu bunuh diri di SMA di lantai 2-nya SMA 5 Negeri Bandung gitu. Yang katanya itu dia itu bunuh dirinya itu karena
nggak direstuin cintanya sama orang tuanya. Sedih banget gak sih gitu sedih kan? Sedih banget sih kayak gitu. Iya, terus si hantu Nancy ini tuh bener-bener pokoknya terkenal banget deh gitu sebandungan, sampai-sampai si warga SMA 5-nya gitu kayak guru, siswa, kepala sekolahnya pun kalah tenara gitu sama hantu Nancy. Bahkan sampai hantu Nancy ini tuh punya filmnya sendiri gitu tahun 2015. Waduh, berarti hantu Nancy ini lebih terkenal ya daripada kepala sekolah, guru serta muridnya. Iya, emang gila kan. Keren banget nih hantu Nancy. Kalau diajak sini kan kece gitu ya. Aduh. Terus katanya juga sih kalau dia diomongin gitu, dia bakalan datang loh. Wah iya, seriusan nih? Katanya sih gitu. Kalau datang ke sini kita sambut aja kali ya. Boleh banget. Nah, terus ada juga nih tentang hantu Nancy ini pernah menampakkan dirinya ke guru yang ada di SMA Negeri 5 Bandung. Waduh, itu reaksi gurunya gimana tuh yang ditampakin mukanya sama hantu Nancy? Jadi, guru yang ditampakin mukanya sama hantu Nancy itu dia langsung pingsan. Jadi dia itu, mau tau gak nih cerita pas dia sebelum ketemu sama hantu Nancy-nya? Waduh, gimana tuh ceritanya? Jadi, sebelum ketemu sama hantu Nancy ini, satu guru ini dia lembur di SMA Negeri 5 Bandung. Nah, setelah guru ini lembur, udah pulang malam, nelpon anaknya yang ada di rumah. Nah, otomatis si gurunya dari ruang guru jalan dong ke telepon umum untuk nelpon anaknya. Tapi pas mau nelpon anaknya tuh tiba-tiba muka si hantu Nancy tuh muncul. Wah, serem Jadi banget ngagetin ya. banget dan ya itu langsung pingsan gurunya tuh. Kasihan banget kan ya. Aduh. Terus ada juga sih cerita yang benar-benar nggak kalah seremnya gitu loh. Dan ini tuh ceritanya pas angkatan 91. Waduh, gimana tuh ceritanya, Rizky? Jadi si ceritanya ini tuh ada sebuah kelas yang masuk siang di SMA Negeri 5 Bandung. Nah, pas sudah masuk siang itu, anak-anak tuh mungkin di kelas bawah tuh ngerasa bosen atau apa, kayak pemandangannya itu aja, kelihatannya itu aja kan. Nah, jadi mereka satu kelas itu sepakat buat pindah ke kelas atas karena biar ngerasain suasana yang baru kali ya kan. Anak-anak SMA tuh biasalah pengen yang baru-baru gitu. Terus pas sudah pindah ke kelas atas, tapi sebelum pindah ke kelas atas itu si ketua kelas izin dulu ke guru yang ada di ruang guru. Izin bilang, "Bu, kami dari kelas ini mau pindah ke kelas atas." Tapi udah diizinin sama gurunya. Terus pas gurunya mau nyari-nyari mereka di keliling kelas-kelas gitu, si gurunya itu malah nggak nemuin mereka di kelas manapun. Waduh, itu murid-muridnya kemana tuh ya? Nah, ini yang bikin anehnya. Jadi pas sudah 30 menit guru-guru itu nyari kemana-mana nggak ketemu, tapi akhirnya ketemu di kelas atas yang udah mereka bilang. Tapi padahal sebelumnya pas guru nyari ke situ katanya nggak ada. Wah, kenapa tuh bisa kayak gitu? Katanya sih mereka itu berpikirnya ini tuh ulahnya si hantu Nancy. Jadi si hantu Nancy itu entah menggelapkan pandangan si bu guru dan menutup telinga si bu guru, atau mungkin si anak-anak kelasnya yang dihilangkan dari bumi. Waduh, serem banget tuh ya, bisa dihilangin sama hantu Nancy. Parah sih, dan kalau sekiranya dia datang ke sini, kita bisa dihilangin kali ya. Waduh, takut juga ya, serem. Serem banget sih lah itu hantu Nancy, sampai terkenal sebandungan. Gak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tuh jangan-jangan udah pulang ke Belanda dia. Waduh, pulang kampung nih. Terus ada juga nih, dari hantu Nancy ini yang gak kalah menariknya. Kalau Larissa mau ngeliat juga bisa kalau ini. Waduh, gimana tuh caranya? Nah, ini itu ritual sebenarnya. Ritual pemanggilan hantu Nancy. Waduh, emang ada ritualnya? Aku bisa sih? Ada dong. Jadi ritualnya itu Larissa tinggal datang ke SMA Negeri 5 Bandung. Terus Larissa keliling-keliling gitu selama 3 putaran di SMA 5 Bandung. Pas sudah Larissa keliling di SMA 5 Bandung itu, diam di gerbang, terus lihat ke atas, dan muncullah si hantu Nancy. Waduh, itu serem katanya ya. sih. Serem banget sih itu, kayak mukanya tuh langsung menyeramkan sekali gitu kan. Kalau dari Rizky sendiri nih, kalau misalnya dikasih kesempatan buat ngeliat hantu Nancy secara langsung, mau apa enggak nih? Waduh, kalau buat ngelihat secara langsung kayaknya skip dulu deh, soalnya dari aku sendiri sih orangnya penakut gitu kayaknya. Takutnya kan sama kayak ibu gurunya gitu, jatuh pingsan terus nanti orang-orang repot kalau harus ngegotong gitu kan. Berat ya? soalnya. Iya. Nah, gimana nih Larissa yang udah dengar cerita dari hantu Nancy? Serem banget gak sih? Serem banget dong, sampai merinding gitu. Aduh, gila emang hantu Nancy ini bikin heboh banget sebandungan gitu ya pas angkatan 90-an.
Nah, buat teman-teman Sobat Genus, pada tahu nggak sih apa itu Genus? Jadi, Genus ini adalah Gebiar Nusantara yang merupakan festival kebudayaan terbesar di Institut Pertanian Bogor. Wah, kalau misalnya aku sama Sobat Genus nih mau tahu dan mau cari tahu apa itu Genus itu apa sih dan carinya tuh di mana? Wah, gampang banget kalau itu Larissa dan Sobat-Sobat Genus. Jadi, buat kalian yang kepo sama acara Gebiar Nusantara, kalian bisa lihat Instagramnya @gebiarnusantara_ipb dan juga TikToknya @gebiarnusantara.ipb. Lalu ada juga YouTube-nya yang ini lagi kalian tonton Jumat Keramat ini. Gebiar Nusantara IPB, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, kita bakal lanjut nih ke cerita yang ketiga. Nah, buat cerita yang ketiga ini, kita bakal denger dari Larissa. Nah, jadi gini, aku mau cerita dari cerita horor yang paling terkenal di Kota Malang. Kira-kira Rizky tahu nggak nih ceritanya tuh apa? Kota Malang itu kota apel ya? Iya, bener banget. Wah, kalau dari kota apel itu sendiri aku belum tahu sih ada cerita yang horor gitu. Nah, jadi ada cerita horor yang terkenal dari Kota Malang. Salah satunya adalah Wisma Erni. Wah, pasti yang punya namanya Erni ya? Iya, benar. Jadi, Wisma Erni ini adalah sebuah bangunan atau villa yang ada sejak tahun 1980-an. Begitu, Rizky. Ah, udah tua ya berarti. Iya, benar. Jadi, dulunya bangunan ini itu adalah sebuah kuburan. Oh, bekas kuburan. Iya, bekas kuburan dulunya dan kemudian dibangun bangunan ini. Setelah bangunan ini berdiri, itu suasana mistisnya itu pun mulai terasa gitu. Mistisnya tuh mistis kayak gimana tuh? Apa karena emang bekas kuburannya atau karena hal yang lain gitu? Nah, jadi ada dua versi nih dari cerita masyarakat sekitar. Yang pertama, katanya sang pemilik atau Erni ini itu bunuh diri di dalam wisma tersebut. Wow, bunuh diri ya? Yang versi kedua, ceritanya tuh jadi semua keluarga atau seisi dari rumah itu dibantai oleh orang yang tidak dikenal. Oh, jadi kayak pembantaian gitu? Iya, benar sekali. Semuanya mati? Semuanya mati dan gak ada yang tersisa sedikit pun orang yang ada di situ. Oh, menyeramkan sekali ya. Iya. Nah, kemudian wisma tersebut dibiarkan terbengkalai oleh masyarakat sekitar. Konon katanya jika malam-malam si arwah Erni ini kerap kali muncul di atas balkon lantai 2. Serem banget ya, dia sampai nunjukin diri gitu? Iya, katanya sih gitu, kata masyarakat kata sekitar. Masyarakat gitu. Larissa pernah lihat gak? Aduh, kayaknya enggak sih. Belum pernah ke Malang juga. Oh, nanti kita ke Malang. Boleh. Nah, setelah itu, sekarang jadi angker banget gara-gara gak terurus. Kemudian ada banyak-banyak tumbuhan merambat gitu. Serem banget, gila. Iya, serem banget. Merinding ini. Tapi sekarang bangunannya sudah bagus karena sudah dibeli oleh yayasan pesantren begitu, Rizky. Oh, berarti gedung itu udah mulai digunakan kembali ya, tidak terbengkalai? Bukan digunakan kembali, tapi sepertinya sudah dicat ulang dan tidak dibiarkan terbengkalai seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Jadi cerita dari Kota Malang ini seperti itu. Kalau misalnya dari Rizky sendiri nih, ada nggak sih cerita lain gitu? Nah, ada nih cerita terakhir dari aku. Bukan dari aku sih, tapi dari Sobat Genus. Yang Instagram itu namanya @s.salmao. Nah, dia ini ceritanya di Sukabumi gitu. Dia sekolah di daerah Sukabumi. Terus setiap semesternya itu ada yang namanya berenang sama teman-temannya gitu. Nah, biasanya mereka itu pas berenang selalu nyewa angkot gitu buat pergi ke tempat berenangnya. Dan selesai berenang itu pada pukul 12 siang. Sayang dong ongkosnya. Dipikir-pikir sama anak-anak muda itu biasanya, sayang nih masih jam 12 gitu. Kita pergi-pergi jalan-jalan dulu aja kali ya gitu. Dan akhirnya mereka pergi dong jalan-jalan. Rencana awalnya mereka itu pergi ke Karangpara. Nah, udah bilang ke angkotnya untuk pergi ke Karangpara. Pergilah mereka bersama teman-teman kelasnya ke Karangpara. Namun pada saat di perjalanan ini ada yang aneh. Kan mereka lihat Google Maps ya. Nah, di Google Maps ini diarahinnya itu bukan ke Karangpara, tapi diarahinnya itu ke Karangnumpang.
Waduh, kok bisa kayak gitu ya? Wah, nggak tahu, ini kayaknya emang Google Maps-nya itu salah ngarahin jalan sih, atau enggak merekanya yang nggak fokus karena habis berenang capek kali gitu kan Bisa ya. jadi. Tapi ya have fun aja gitu kan ya anak-anak muda gitu. Terus pas udah nyampe di Karang Numpang, ada sebuah portal kayak gitu. Dan di situ tuh mobil angkot gak bisa masuk, tapi cuman nganterin sampai situ. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam portal tersebut. Tapi sebelum mereka masuk tuh, mereka tuh udah kayak ngerasa hal-hal yang aneh gitu loh. Kayak hal-hal yang bikin mereka merinding, hal-hal yang bikin janggal banget gitu. Waduh, kira-kira apa tuh yang bisa bikin merinding terus janggal tuh di situ? Nah, lanjut lagi mereka masuk ke dalam portal. Dan bener aja dong, pas masuk ke dalam portal itu kan kayak ada jalan gitu lah buat mereka jalan. Terus pas mereka ngelihat ke kanan ke kiri, itu tuh kayak orang-orang di situ tuh mukanya pada pias, pada pucet gitu deh pokoknya. Kayak serem banget gitu loh. Terus udah gitu tuh mukanya juga pada datar. Itu yang bikin terus mereka tuh kayak, wah ada yang aneh nih, terus ada yang janggal nih. Tapi gak terlalu mereka pikirin. Tapi kayak mereka ya udahlah kita lanjutin aja, udah sampai juga kan. Terus sayang banget. Terus mereka juga jalan ke pengen nyampe ke puncaknya gitu. Terus ada juga yang namanya ilalang. Ilalangnya itu tinggi-tinggi banget loh. Tingginya itu sampai setinggi mereka gitu loh. Waduh, itu suasananya kayaknya udah serem banget gitu Udah ya. serem banget sih itu, gila udah berarti jam 12 lewatan kali ya, karena pulang renang jam 12 gitu. Dan hampir mau sore lah, itu pasti serem banget sih. Terus pas udah mereka selesai foto-foto dan lain-lain tuh, pulang dong mereka, naik angkot lagi. Nah pas pulang itu kan hujan gede ya. Nah ada yang aneh lagi di angkot itu. Yang anehnya itu salah satu temennya si Salma ini ada yang diem aja. Terus pas dilihat-lihat tuh, karena mungkin ada hujan gede juga tuh, dilihat-lihat tuh itu kayak bukan temennya si Salma, tapi kayak bayangan putih aja gitu loh. Waduh. Serem banget itu, kayak ada yang ikut gitu kan. Ih gila. Aduh merinding banget. Terus lanjutannya gimana tuh? Terus pas sudah selesai itu tuh ya udah mereka lanjut pulang, nyampe rumah masing-masing dong. Nah udah nyampe rumah masing-masing, hari Seninnya mereka masuk sekolah. Nah pas sudah masuk sekolah tuh ada yang aneh juga sama salah satu temennya itu. Salah satu temen yang kemarin itu kayak kelihatannya di bayangan putih itu tuh pas di sekolah tuh kayak si dia itu tuh pergi ke tempat-tempat yang angker di sekolah katanya. Pergi ke WC yang udah nggak kepake, terus pergi ke gudang-gudang yang udah kosong, yang udah nggak kepake di sekolah. Itu kan aneh banget gitu ya. Iya benar. Kayak sesuatu yang menjanggal banget gitu loh. Serem ya. Serem itu. banget sih itu, kayak benar-benar diikutin banget gitu kayak dari Karang Numpang. Terus udah begitu tuh mereka cerita-cerita dong tentang perjalanan mereka pas di sekolah. Terus ada juga teman si Salma yang bilang katanya pas di ilalang itu kayak ada yang mau nabrak si Salma, cuman nggak kena gitu. Dan wajahnya tuh persis banget sama si Salma, jadi kayak ada yang menyerupai gitu. Waduh, itu kalau misalnya ketemu sama yang menyerupai kita tuh kayak serem banget gitu. Itu serem banget sih, kayak Naruto, kayak ada kakek buncin. Itu kan kayak udah serem banget. Terus udah gitu si temennya itu tuh udah kayak kosong aja gitu kan, diem aja. Terus udah gitu, dan mereka tuh lagi ulangan loh. Wah, kira-kira ulangan apa nih? Di sekolahnya itu lagi ulangan. Itu kata si Salmanya sih, si Salma juga lupa ya, di antara ulangan tengah semester atau ulangan harian. Yang pasti kata si Salma itu ada pelajaran MTK Minat dan juga ada pelajaran kimia. Nah di kelas juga kadang si temennya yang satu itu tuh teriak-teriak gak jelas gitu deh. Waduh, kayak orang kesurupan gitu ya. Ya kayaknya emang kesurupan sih. Terus pas sudah itu tuh kayak pas istirahat aman, tapi ya jalan-jalan ke tempat-tempat yang kosong gitu kan. Terus dilanjut lagi pas ulangan kimia itu kayak benar-benar udah nggak ini banget sih, kayak dia tatapannya kosong banget. Terus begitu tapi dia ngerjain soal kimia. Waduh, hebat banget nih, yang orang kesurupan tapi bisa masih ngerjain ulangan lagi. Iya keren banget, kayak itu kayak hantunya deh yang ngerjain. Soalnya tulisannya pun bukan kayak tulisan yang biasanya temennya itu tulisan gitu loh. Tapi kata teman sebangkunya tuh tulisannya itu kayak kebalik-balik gitu. Waduh. Berarti hantu juga bisa nulis walaupun kebalik-balik. Berarti hantu itu nggak lumayan pinter lah sedikit ya. Iya. Bisa ngerjain kimia gitu kan. Nah pas udah selesai ulangan itu dibawalah temennya si Salma ini ke bapaknya temennya si Salma. Kenapa tuh? Ya? Kenapa dibawa ke bapaknya temennya si Salma nih?
buat diobatin. Waduh, diobatin secara goib ya? Kayaknya sih begitu. Itu hal yang mistis dah kayaknya. Terus pas udah diobatin, alhamdulillahnya temannya si Salma ini sembuh. Dan pas si Salma udah pulang ke tubuhnya sendiri, si Salma bercerita kalau kata si Salma tuh di sana ditinggalin. Salma itu sampai lari-lari, nangis-nangis ngejar-ngejar angkot, teriak-teriak, tungguin gitu. Tapi angkotnya itu terus jalan ninggalin si Salma. Padahal itu tuh si Salma tuh kayaknya bertukar apa ya? Bertukar roh, bertukar badan maksudnya gitu. Bisa jadi sih kayak gitu. Itu beda dimensi gitu deh kayaknya, dimensi itu. Jadi si Salma, temennya Salma yang ini tuh yang asli tuh ketinggalan gitu. Kayaknya arwahnya tuh ketinggalan di sana, tapi yang masukin ke yang teman si Salma tuh yang orang sana. Gimana ya? Gitu deh pokoknya. Gitu, jadi ketuker gitu ya. Iya, bisa gitu ya, hantu juga ya. Hebat banget, gila keren. Ya, mungkin itu cerita yang terakhir yang kita sampaikan sih. Dan itu kayak benar-benar bikin merinding banget. Dan alhamdulillah teman Salma juga udah sembuh gitu kan. Alhamdulillah banget sih, itu udah ya bersyukur. Aduh, sayang sekali ya Sobat Genus, kali ini cerita terakhir yang dibawakan oleh Rizky gitu. Iya. Nah, itu tadi cerita horor dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk rangkaian selanjutnya nih, ada apa aja sih Rizky? Nah, untuk rangkaian selanjutnya, kalian jangan lupa catat tanggalnya ya. Pada tanggal 11 September 2021, itu ada acara Opening Gebiar Nusantara 2021. Untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya, ada juga Putra Putri Omda, Kuliner Nusantara, Pameran Budaya, Bincang Budaya, Video Competition, dan ada juga Hari Puncak Gebiar Nusantara 2021. Seperti itu, Larissa. Oh, begitu. Berarti sudah selesai rangkaian acara dari Jumat Keramat kali ini. Jangan lupa pantangin terus media sosial Gebiar Nusantara ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Indonesia, negeri elok nan mempesona. Kekayaan alam yang beragam mengitari cakrawala yang membentang. Diselimuti kekaguman dan keindahan budayanya, anugerah Tuhan yang harus dijaga. Segera hadir, Kepoin Nusantara di Gebiar Nusantara 2021.